Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya atas nama Nimade Asriani, nomor absen 29 dari kelas 11 MIPA 3 SMA Negeri 1 Banjarangkat. Nah, di sini saya mengambil tokoh Burhanuddin Muhammadiyah sebagai bentuk tugas dari Ibu Guru Pembimbing mata pelajaran Sejarah Bahasa Indonesia yang telah diberikan. Adapun alasan saya mengambil tokoh Burhanuddin Muhammadiyah yang pertama, karena saya tertarik terhadap cerita kehidupan beliau semasa hidupnya yang dikenal dengan tokoh sang penyelamat naskah proklamasi. Nah, yang kedua, saya ingin mengetahui perjuangan apa saja yang telah beliau lakukan semasa hidupnya. Adapun yang terakhir, yang ketiga, yaitu beliau sangat berkontribusi besar untuk kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, saya membuat feed ini bertujuan agar lebih banyak lagi orang-orang yang dapat mengenang jasa-jasa beliau sebagai pahlawan kemerdekaan Indonesia. Nah, saya akan menjelaskan fakta-fakta menarik dari Burhanuddin Muhammadiyah dan juga perannya dalam kemerdekaan Indonesia pada video berikut ini. Mengenang perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia tak lepas dari kisah-kisah heroik gerakan pejuang yang tak melulu mengangkat senjata, namun berjuang dengan jalan yang berbeda. Salah satu perjuangan datang dari pemuda bernama Burhanuddin Muhammadiyah atau lebih dikenal dengan BM Dia. Ia merupakan tokoh pers nasional pejuang kemerdekaan yang memiliki peran besar dalam penyebaran proklamasi kemerdekaan Indonesia hingga ke pelosok negeri. BM Dia lahir di Kota Raja yang kini dikenal sebagai Banda Aceh pada 7 April 1917 dan berpulang pada 10 Juni 1996 di umur 79 tahun. Nama asli BM Dia yang sesungguhnya hanyalah Burhanuddin. Nama ayahnya adalah Muhammadiyah yang berasal dari Barus, Sumatera Utara. Ayahnya adalah seorang pegawai pabean di Aceh Barat yang kemudian menjadi penerjemah. Burhanuddin kemudian menambahkan nama ayahnya kepada namanya sendiri, menjadi Burhanuddin Muhammadiyah. Ibunya Siti Saidah atau istri pertama dia adalah wanita Aceh yang menjadi ibu rumah tangga. Burhanuddin, anak bungsu dari 8 bersaudara, juga mempunyai 2 orang saudara tiri dari istri kedua ayahnya. Seminggu setelah kelahirannya, ayahnya meninggal dunia. Ibunya kemudian mengambil alih tanggung jawab memelihara keluarganya. Untuk itu, ia terjun ke dunia usaha berjualan emas, intan, dan pakaian. Namun, 8 tahun kemudian, Siti Saidah pun berpulang sehingga Burhanuddin diasuh oleh kakak perempuannya yaitu Siti Hafsyah. Burhanuddin belajar di HIS atau Holland Islander School, yaitu sekolah Belanda untuk bumi putra di Putra Raja. Namun, ia merasa tidak senang karena harus belajar di bawah asuhan guru-guru Belanda. Dia lantas memutuskan untuk pindah sekolah ke Taman Siswa di Medan. Bukti kecintaannya pada negeri telah ia tanamkan sejak dini. Pada usia 17 tahun, Burhanuddin berangkat ke Jakarta dan belajar di Kesatrian Institute atau sekarang dikenal dengan Sekolah Kesatrian yang dipimpin oleh Dr. E.E. Dausdekker. Burhanuddin memilih jurusan jurnalistik tetapi ia banyak belajar tentang dunia kewartawanan dari pribadi Dausdekker. Burhanuddin sesungguhnya tidak mampu membayar biaya sekolah. Namun, melihat tekadnya untuk belajar, Dekker mengizinkannya terus belajar dan bahkan memberikan kesempatan kepadanya menjadi sekretaris di sekolah itu. Setelah tamat belajar, Burhanuddin kembali ke Medan dan menjadi redaktur harian Sinar Daily. Ia tidak lama bekerja di sana, karena 1,5 tahun kemudian, ia kembali ke Jakarta dan bekerja di harian Sinpo sebagai tenaga honorer. Tak lama kemudian, ia pindah ke Warta Harian. 7 bulan kemudian, koran itu dibubarkan karena dianggap membahayakan keamanan. Burhanuddin kemudian mendirikan usahanya sendiri, yaitu Bulanan Percaturan Dunia. Setelah tentara Jepang datang dan menjajah Indonesia, Burhanuddin bekerja di Radio Hosokyuku sebagai penyiar siaran bahasa Inggris. Namun, pada saat yang sama ia pun merangkap bekerja di Asia Raja sebagai pembantu editor.
Ketika ketahuan bahwa ia bekerja juga di tempat lain, Burhanuddin pun dijebloskan ke penjara selama 4 hari. Ketika bekerja di Radio Hosokyuku, itulah Burhanuddin bertemu dengan Herawati, seorang penyiar lulusan jurnalistik dan sosiologi di Amerika Serikat. Mereka pun berpacaran dan tak lama kemudian pada 18 Agustus 1942 mereka menikah dan dihadiri oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Pada Mei 1945 diadakan Kongres Pemuda di Villa Isola di Bandung untuk membentuk angkatan baru, yaitu sebuah federasi kelompok pemuda untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. BM Diah terpilih menjadi salah satu pemimpin utamanya. Pada akhir September 1945, setelah diumumkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, dia bersama sejumlah rekannya seperti Jusuf Ishak dan Rosihan Anwar mengangkat senjata dan berusaha merebut percetakan Jepang, Jawa Shimbun, yang menerbitkan harian Asia Raja. Meskipun Jepang telah menyerah kalah, teman-teman dia ragu-ragu mengingat Jepang masih memegang senjata. Namun, kenyataannya malah sebaliknya. Tentara Jepang yang menjaga percetakan tidak melawan, bahkan menyerah. Percetakan pun jatuh ke tangan dia dan rekan-rekannya. Pada 1 Oktober 1945, BM Diah mendirikan Harian Merdeka. Dia menjadi pemimpin redaksi, Jusuf Ishak menjadi wakilnya, dan Rosihan Anwar menjadi redaktur. Dia memimpin surat kabar ini hingga akhir hayatnya, meskipun belakangan ia lebih banyak menangani PT Masa Merdeka atau penerbit Harian Merdeka. Pada April 1945, bersama istrinya Herawati, dia mendirikan koran berbahasa Inggris, Indonesian Observer. Ia dinilai sebagai penulis editorial yang baik, seorang nasional, pro-Soekarno, dan menentang militerisme. Ia pernah bertolak pandangan dengan pihak militer setelah peristiwa 17 Oktober, sehingga ia terpaksa berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran petugas-petugas militer. Nah, itu merupakan fakta-fakta menarik dari tokoh Burhanuddin Muhammadiyah. Selanjutnya, apa saja sih peran-peran dari Burhanuddin Muhammadiyah dalam proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia hingga dia dijuluki sebagai Bapak Penyelamat Naskah Proklamasi? Jurnalis Burhanuddin Muhammadiyah turut menjadi saksi pada saat Soekarno-Hatta mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh PPKI di kediaman Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Mejidori atau kini Jalan Imam Bonjol nomor 1. Pertemuan yang berlangsung pada tanggal 16 Agustus 1945 malam itu memiliki agenda, yaitu menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pada saat Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo menyusun draft proklamasi, BM Diah, para aktivis, dan para pemuda lain menunggu di ruang tengah rumah Laksamana Tadashi Maeda. Kemudian, ketika draft tersebut telah disetujui para wakil pemuda dan anggota PPKI yang hadir, Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah tersebut. Setelah naskah tersebut disalin oleh Sayuti Melik, naskah tersebut dibuang ke tempat sampah begitu saja, ungkap BM Diah dalam buku biografi berjudul Butir-Butir Padi BM Diah, tokoh sejarah yang menghati zaman. Rupanya, naluri jurnalistik BM Diah bekerja. Beberapa saat setelahnya, ia mengambil draft teks proklamasi itu dari keranjang sampah dan menyimpannya. Secari kertas tersebut tampak sudah tidak bagus lagi kondisinya. Siapa sangka, apa yang dilakukan BM Diah menjadi kunci bagi kelengkapan arsip tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah sekian lama disimpan, tepatnya 49 tahun, pada 29 Mei 1992, BM Diah menyerahkan teks proklamasi 17 Agustus 1945 asli itu ke Presiden Soeharto. Kala itu, dia sudah pensiun dan sudah menginjak usia 75 tahun. Penyerahan naskah tersebut diabadikan wartawan karena sebelumnya dikira sudah lenyap. Dia kemudian meminta Dasman menulis tentang hidupnya. Nah, tidak hanya BM Diah yang berperan menyelamatkan arsip proklamasi kemerdekaan. Sejumlah tokoh juga berperan penting menyelamatkan Indonesia dari kegelapan identitas. Tanpa teks, foto, video, dan audio tentang acara itu, kita tidak memiliki bukti otentik bahwa kemerdekaan
diproklamasikan. Sekian video sejarah dari tokoh Burhanuddin Muhammadiyah. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri untuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.